Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi Dumpa Manik Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya teman-teman, gimana yang lagi liburan? Mungkin di antara kalian ada yang merayakan libur panjang ini ya. Cuti bersama. Waduh. Alhamdulillah kemarin saya ya tipis-tipis lah. Liburan ya. Saya silaturahmi ke Purwodadi. Ke tempat siapa? Itu di tempatnya Mas Imam ya. Tempo hari Mas Imam datang ke sini. Di sini ya sekitar 4-5 hari di tempatku ya. Om lama dong om, 4 sampai 5 hari. Nginepnya di mana? Yang nginepnya di sini gitu ya. Silakan untuk teman-teman kalau mau main ke sini, saya kan dari dulu juga kan begitu ya. Dan ya nggak banyak lah. Beberapa teman itu juga ada yang sempat nginep di sini. Kalau hanya silaturahmi ke sini, main ke tempatku itu ya banyak gitu ya. Tiap hari pun juga ada. Entah itu hanya sekedar silaturahmi, waktu mungkin ya pas melintas di daerah Ngunut gitu ya. Ada juga yang memang niat untuk main ke tempatku. Oke ya. Nah, kebetulan kemarin aku ke sana, giliran aku ke sana kan karena Mas Imam udah ke sini, aku ke Purwodadi sana. Ya seperti biasanya lah kalau orang burung itu ya kemanapun, di kota manapun selalu pengennya lihat gantangan burung gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin juga aku sempat mampir ke salah satu gantangan yang ada di Purwodadi. Aku melihat di sana cukup ramai untuk murai batu dan burung-burung yang dilombakan juga menurutku bagus-bagus ya kan. Dan tentu saja punya keinginan lah ya untuk menawar burung. Tapi nggak kesampaian ya. Nggak terucap gitu loh ya. Karena apa? Bukan karena mungkin takut harganya mahal atau enggak teman-teman ya. Kalau harga mah ya yang penting tanya, kalaupun harganya terlalu tinggi ya tentu saja harus menyesuaikan spek dari burung itu. Tapi yang jadi aku ragu untuk tanya gitu ya. Jadi kan aku kalau mantau burung itu bukan hanya burung yang juara. Kalau burung itu kemarin dia juara satu. Cuman memang ada sedikit yang kurang mantep di aku gitu ya, cara kerja dia. Sebenarnya kalau dilihat kerjanya udah bagus ya, burungnya neken, menyudutkan lawan, bongkar materi ya kan, dan variasi lagunya juga bagus gitu ya, mainnya juga rapet. Duh om, berarti burung bagus dong? Ya bagus, tapi belum mantep aja gitu ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena dia hanya menyerang satu burung, ke arah satu burung yang musuhnya itu tidak memberikan perlawanan yang berarti gitu teman-teman. Artinya burung itu tidak fight ya. Terus di sampingnya itu sebenarnya juga ada burung yang neken dia gitu ya. Tetapi ya itu tadi jadi pertimbangan saya karena seharusnya kalau dia memang betul-betul burung yang fight gitu ya, yang dia punya mental petarung, harusnya saat ya bukan hanya dia menyudutkan lawan tetapi saat dia coba untuk diprovokasi, saat dia ditekan lawan dia juga mengimbang. Nah, gitu ya. Itu cara saya untuk melihat burung. Oke. Kemarin saya ke sana ngeliat burung terus ya bincang-bincang lah ya dengan saudara-saudara perburungan yang ada di sana. Walaupun baru kali itu ketemu ya dan baru aja kenal dengan pemainnya, dengan juri-jurinya juga, ya kan. Sedikit saya memberikan wawasan lah ya untuk teman-teman yang ada di daerah seperti mana kemarin aku di sana itu juga aku memberikan gambaran gimana sih bikin lomba burung, bikin komunitas dan sebagainya. Intinya ya saya ini kan seneng teman-teman ya membangun ya sesuatu yang membangun itu saya senang dan saya tidak pernah merasa kerugian di saat saya harus banyak bicara untuk kebaikan orang banyak ya walaupun nggak dapat apa-apa gitu ya tapi saya yakin ini akan kalau kita itu berusaha untuk bicara sesuatu yang baik dan itu nanti akan diamalkan sama orang gitu ya dan ada kebaikan di situ tentu saja hidup kita nanti akan mendapatkan keberkahan amin gitu ya.
Terus ngomong-ngomong soal obrolan ini juga saya, ya tentu saja kalau pemain itu biasanya yang ditanyakan adalah settingan. Beberapa teman yang bertanya dengan saya, entah itu pemain dan juga juri gitu ya. Sebenarnya pertanyaan banyak gitu ya. Hanya saja yang saya lihat ini, yang saya sorot nih ya, pertanyaan tentang full EF. Bagaimana memutuskan ya, dan bagaimana merubah burung jadi full EF itu ya. Singkat cerita teman-teman, jadi intinya saja, kalau kalian ingin menerapkan full EF, entah itu pakai kerutu atau ulat kandang ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang ada di Jawa, khususnya Jawa Timur, ulat kandang ini bukan sesuatu yang asing ya. Kenapa? Karena ulat kandang ini cukup efektif. Dia tidak mudah mati, dia bisa disimpan lama, dia harganya murah, dia kapanpun kita mau cari juga ada gitu ya, stoknya banyak, dan flat ya, flat teman-teman. Kalau ulat kandang itu flat, beda memang dengan kroto itu beda, oke ya. Terus kalau teman-teman yang ada di luar Jawa, itu juga bukan sesuatu yang aneh untuk pemain-pemain besar memutuskan memakai full EF di burung gacuannya. Biasanya kalau di luar Jawa itu pakainya kroto. Nah, jadi yang ditanyakan ini kapan ya waktu yang tepat untuk merubah yang tadinya mungkin pakai settingan ya, jangkrik 55, jangkrik 77, pakai fur top song, gold coin, gold foot ya, atau juga pakai fur premium gitu ya, terus nanti dirubah pakai full EF. Jawaban saya, tunggu burungmu perform dulu. Apa yang dimaksud itu? Jadi teman-teman, khususnya untuk burung baru, yang kita bahasa baru itu, entah itu kita baru aja pegang burung itu, baru kita dapat burung itu gitu ya. Terus kita pengennya memaksimalkan burung itu, perform dia di gantangan. Nah di sini, asal burung itu sudah perform dulu, sudah nampil dulu di lapangan, baru kita rubah nanti pakai full EF. Oke ya, jadi nunggu dulu. Jangan burung bahan yang kamu masih cari, untuk ukuran birahi saja kamu belum temukan gitu ya. Untuk burungmu bisa nampil ke lapangan aja belum kamu temukan. Ya boleh-boleh saja, tapi saya rasa ini tidak efektif. Ya kan? Biarkan burung itu menunjukkan bakat asli dulu di settingan minim dulu, ya kan? Anggap saja burungmu itu menggunakan fur top song, jangkriknya 55, dibawa ke lapangan dia udah kerja, mainnya udah, bahasanya itu udah enak ya, udah puas kamu dengan perform burungmu ini tadi, ya kan? Terus kamu pengennya ke level lebih tinggi lagi gitu ya, yang tadinya mainnya hanya di gantangan alat beran, terus kamu pengennya ke lomba besar gitu ya. Tentu saja kan kamu harus setidaknya untuk up kualitas dari burungmu, ya kan? Tentu saja di lapangan dengan tiket-tiket besar gitu ya, dengan lomba-lomba besar ini tensinya memang beda gitu ya dengan latberan. Maka fungsi dari full EF ini sendiri juga bisa dikatakan sebagai finishing. Oke. Nah, ini khususnya untuk orang awam ya, yang mungkin ya saya tadi katakan tuh masih mencari settingan di burung itu untuk settingan harian saja, di mana burung itu nampil atau enggak itu aja belum ketemu gitu ya. Ini akan dianggap sesuatu yang wah, waduh nggak ketinggian, wah nanti apa nggak masalah dan sebagainya gitu ya. Maka teman-teman, untuk khususnya full EF ini
Saya katakan tadi kan, jawaban saya apa? Tunggu burungmu action dulu di lapangan. Burungmu ada perform dulu di lapangan. Ini bentuk dari penyempurnaan atau bentuk untuk memaksimalkan perform di burungmu. Kalau kita sudah memutuskan pakai full EF khususnya untuk burung baru yang kamu coba poles, burung sudah nampil, burung sudah perform, pengen lebih gitu ya. Dia menunjukkan kualitasnya, dia menunjukkan bakatnya, perform di lapangan lebih top perform lagi, gitu kan. Mainnya bisa durasi lama dan juga beberapa sesi ya itu. Pilihannya bisa pakai full EF itu ya. Jadi burungmu setelah kamu setting sedemikian rupa, kamu tampilkan ke lapangan, burungmu sudah kerja. Burungmu sudah enak kerjanya dengan alasan kamu pengen untuk naikkan tensi lagi, main ke kelas dengan tiket-tiket besar, kamu bisa ambil cara dengan full EF. Gitu. Nah, terus Om, kalau di full EF artinya ada perubahan settingan dong. Ya. Terus gimana nih ngerubahnya? Ingat teman-teman, kalau kita sudah bicara full EF, maka yang kita setting itu adalah rawatannya. Karena pakannya sudah full, gitu ya. Dan gini saja. Ini saran ya. Karena juga kalau saya ini menjadi satu pakem nanti takutnya apa? Tentu saja orang lain juga akan berpendapat dengan ya pendapat mereka gitu ya. Tapi ini tidak ada salahnya, toh juga memang sepengalaman saya itu bagus ya, tidak ada dampak buruk dan juga condong ke apa ya, ke stabilan di burung itu. Contohnya begini, kalau kamu memutuskan pakai full EF, di sini kan biasanya ada pertanyaan teman-teman yang menanyakan apakah kalau seumpama saya kasih kroto full Om gitu ya, jangkriknya bagaimana? Terus kalau saya kasih ulat kandang full, jangkriknya bagaimana? Karena dalam pikiran kalian ini pengennya tetap nyeting pakan. Oke, kalau kalian mau tetap ada jangkrik, ya, karena biasanya kalau kita udah kasih kroto full, itu biasanya jangkriknya nggak mau makan dia. Oke ya. Jangkriknya nggak mau makan. Nah, supaya dia mau makan, ritmenya begini. Anggap aja kita mulai dari malam. Jadi sore hari setelah kamu kerodong burungmu itu sebelum kamu kerodong burungmu, pakan itu kamu copot dulu. EF itu kamu copot dulu ya. Kamu buka besok pagi dengan memberikan pakan. Pakan pertama yang kamu berikan adalah jangkrik. Oke? Kamu kasih jangkrik. Setelah jangkrik dihabiskan, baru kamu kasih krotoka ataukah pakai ulat kandang. Ya, setelah itu kamu takar aja boleh atau ya pokoknya kamu kasih kan karena gini ya. Kalau ditakar mungkin itu pakan habis gitu ya. Itu belum tentu mencukupi harian. Kalau dia sisa itu dipastikan akan apa? Yang jelas dia akan tercukupi ya untuk harian itu. Nah, waktu sore itu ya kan kamu buka kerodong lagi tuh, ambil kroto atau ulat kandangnya, kamu kasih jangkrik. Kasih jangkrik, anggap aja jangkrik 5 gitu ya. Terus kamu angin-anginkan sekitar 30 menit. Oke? Setelah itu udah turun, kamu lihat jangkrik dimakan atau enggak. Kalau nggak dimakan, kamu ambil. Kamu ambil, kamu kerodong, kondisikan. Ketemu lagi besok pagi. Besok pagi seperti mana tadi? Yaitu saat kamu buka kerodong, awal kamu ngasih makan, jangkrik masuk dulu. Ya, jadi begitu. Nah, kenapa kok malam hari dicopot? Jadi biasakan burung itu ya malam hari itu dia istirahat teman-teman. Jadi jangan terbiasa dengan malam hari dia makan, terus akhirnya dia berbunyi.
dan dia harus gacor ya. Tentu saja alasannya kenapa kan kalian juga udah paham lah ya. Kalau belum paham, maka saat menyimak umpamane kicau jangan putus-putus. Ya. Karena kalau putus-putus di penilaian penjurian itu juga materi lagunya putus-putus, nilainya itu poinnya sedikit teman-teman ya, dibandingkan burung yang bisa nembak tuntas. Seperti itu ya. Jadi alasannya udah jelas kenapa harus dikondisikan supaya burung itu betul-betul punya istirahat yang berkualitas ya. Dia tidak harus gacor malam hari, besok hari gitu. Nah, kita bicara ini burung yang memang kita bentuk, dan ini kan burung yang tinggal finishing saja kan begitu teman-teman. Jadi jangan terus kamu punya alasan kenapa kok harus di malam nggak boleh gacor, kenapa, kan udah jelas ya kenapa nggak boleh gacor malam hari itu. Saat burung di full crodeng aja kan itu udah jelas bahwa itu bentuk dari pengondisian supaya burung itu beristirahat ya, supaya dia punya tenaga nantinya, kondisinya tetap bagus, dia punya untuk ukuran psikologisnya juga lebih stabil gitu ya. Akhirnya nanti burung juga sewaktu digantangan kerjanya lebih stabil. Gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman yang ada di Pati. Ya di sana saya bilang juga, saya kasih bumbu juga. Ya, mereka ini kan pengen full EF gitu ya. Ya saya bilang kalau full EF ya itu tadi burung harus perform dulu. Karena kalau burung belum perform di lapangan itu, kamu pengennya burung yang kesiapan aja belum ketemu, burung siap untuk digantangkan aja belum gitu ya, udah kamu full EF di sini, nanti jatuhnya apa? Nggak karu-karuan. Dampaknya itu nggak karu-karuan. Dan itu akan lebih sulit nantinya. Ya. Ya kalau burung sudah perform di lapangan, terus nanti mabung, terus ini lagi diteruskan pakai full EF, itu kan burung yang sudah perform, intinya sudah ketemu gitu ya. Fungsi dari full EF itu apa sih teman-teman sebenarnya? Satu, mentokkan birahinya ya, satu itu. Dua, kondisinya jelas istimewa itu teman-teman, kondisinya betul-betul prima gitu ya. Kalau di full EF pasti, karena dia makan sesuatu yang alami. Dan targetnya apa? Di saat kita udah ketemukan birahi mentok, maka kita akan lebih mudah untuk mencari emosi dia. Untuk kurang lebihnya gimana memoles burung itu di lapangan supaya dia main ngotot dan sebagainya, itu akan lebih mudah. Itu ya. Terus apalagi? Yaitu kondisi. Di mana burung punya kondisi yang bagus, yang jelas ini akan berkaitan dengan perform dia di lapangan. Jadi burung kondisinya bagus pasti akan top perform. Itu targetnya untuk pakai full EF. Jadi yaitu tadi saya ingatkan lagi, kalau kalian pengen full EF, burungmu setidaknya harus perform di lapangan dulu. Gitu ya. Kalau burung masih cari-cari gimana dia mau bisa gantang, kamu jangan full EF dulu. Itu ya. Terus soal rawatan yang harus diperhatikan di saat kita sudah memutuskan full EF, apa yang harus kita berikan? Bisa dikatakan satu kewajiban yaitu umbaran. Ya, umbaran itu kamu harus berikan. Karena apa? Itulah yang akan menstabilkan burungmu. Ingat, di saat burung mengkonsumsi atau mendapatkan nutrisi protein tinggi gitu ya, ini kan yang jelas akan diproses dalam tubuh menjadi energi. Nah kalau energi ini tidak digunakan maka jadinya lemak kan begitu. Ya, lemak itu kan energi. Kalau itu tidak digunakan kan ngendap akhirnya. Nah itu akan jadi masalah. Ada sebagian burung itu yang kerjanya jadi kayak kurang maksimal gitu ya. Awalnya kerja bagus tapi gampang habis tenaga, kayak habis tenaga gitu loh. Jadi ini lebih ke staminanya yang kurang bagus. Itu ya, ada lagi yang kasus lebih parahnya yaitu burungnya ciak bulu. Jadi bisa dikatakan kalau kita sudah memutuskan pakai full EF, rawatan yang harus diperhatikan umbaran. Terserah kamu pakai umbaran itu mau terbang secara alami atau pakai keparan. Kalau pakai keparan kan waktunya sebentar. Ya karena kita gebrakin.
Kalau umbaran tanpa digebrakin ya, itu kan biasanya waktunya seharian penuh. Terserah, keduanya sama-sama bagus, ya kan? Intinya untuk burung yang full EF bisa dikatakan wajib pakai umbaran. Satu itu. Masalah penjemuran. Untuk penjemuran, khususnya untuk burung-burung tidak ada trouble, ya, untuk ciak bulu dan sebagainya, kamu tetap berikan penjemuran secara rutin, ya, konsisten penjemuran. Waktunya nggak perlu lama. Fungsi dari penjemuran ini sendiri untuk membantu metabolis, ya kan? Jadi suhu tubuh itu ideal, pasti metabolis berjalan dengan cepat. Nantinya apa manfaatnya? Yaitu dalam proses pencernaan itu juga akan bagus. Itu ya. Nah, terus untuk supaya kita ini udah kasih sesuatu yang bagus untuk burung kita, tentu saja kondisinya udah bagus. Nah, supaya kondisi ini tetap bagus, tetap terpelihara kondisinya, maka setelah rawatan usahakan full krodong saja. Untuk khususnya burung-burung tidak ada trouble ciak. Dan ingat, pengondisian yang tepat ya, dalam kamu mengondisikan burungmu itu tadi, saya pastikan burungmu itu akan tenang. Om, kalau di krodong, full krodong, nanti terus burungnya gacor, itu masalah nggak? Masalah. Ya, masalah yang paling dasar, burungmu gacor, akhirnya apa? Kondisi yang kamu sudah bentuk, ya, burungmu itu kondisinya prima, akan terbuang sia-sia. Tenaga pun akan terbuang sia-sia. Burung tidak akan bisa menyimpan tenaganya gitu ya. Karena harian burung itu harus gemprong-gemprong. Itu masalah sepelenya ya. Masalah beratnya apa? Kalau burungmu saat di full krodong, saat dikondisikan itu kok masih gemprong-gemprong, yang terjadi kalau dia emosinya terus naik, dia bisa ciak bulu. Nah itu ya. Jadi harus pinter-pinter lah untuk menyikapi pengondisian ya. Jadi pengondisian ini, burung ini teman-teman, ini pengalaman saja. Kalau di rumahmu itu tidak ada burung murai batu lain, hanya nunggal gitu ya, terus kamu taruh di tempat yang tidak begitu ramai, artinya tidak banyak aktivitas manusia di situ dan sebagainya, tidak ada suara-suara yang memprovokasi dia, murai batu itu cenderung tenang. Ya, dia tenang. Kenapa kok seperti itu? Jadi ada hormon teman-teman yang bikin burung itu tenang. Dia pasti akan beristirahat. Ya, proses dari dia makan dan sebagainya tetap normal, tetapi dia cenderung akan tenang. Dan saat dia tenang, maka dia akan beristirahat. Gitu ya, dia akan mendapatkan istirahat yang berkualitas. Gitu ya. Jadi setelah itu kamu harus full krodong, terus nanti dikondisikan di tempat yang tenang. Nah sekarang kalau burungnya ada riwayat ciak, kalau ada riwayat ciak nggak usah di full krodong, tapi ingat pengondisian itu juga harus tepat gitu loh ya. Tempatnya di mana? Kamu bisa hindarkan dari dia melihat burung-burung lain, entah itu burung kecil-kecil ya atau besar sekalipun gitu ya. Jenisnya bukan jenis murai batu. Kalau jenis murai batu jelas itu konyol gitu ya. Tapi ya itu tadi, burung-burung masteran itu juga kamu hindarkan ya, supaya dia tidak terprovokasi. Karena burung yang pakai full EF ini teman-teman, ini cenderung on fire burungnya. Wis pasti itu on fire burungnya. Sedikit aja ada sulutan, ada provokasi, pasti dia pasti akan gemprong gitu loh ya. Nah untuk burung yang ada kasus ciak, kamu kondisikan di tempat yang tenang. Anggap aja kalau rumahmu tingkat, nggak begitu banyak aktivitas, taruh di atas, ya kan? Di kamar atas. Kalau nggak ada ya taruh aja di kamar di rumahmu. Atau di lokasi di mana tempat itu tidak banyak aktivitas manusianya. Udah, itu burung itu pasti akan tenang walaupun di ablak. Untuk khususnya burung yang ada riwayat ciak. Tuh ya, terus untuk mandi. Mandi juga harus diperhatikan. Untuk burung yang normal, tidak ada kendala. Kendala mungkin perform dia di lapangan terlalu lasak gitu, terlalu agresif. Ya kamu bisa pakai mandi malam. Kalau burung itu ciak, kamu juga bisa pakai mandi malam.
Nah, kalau burung itu normal tanpa ada masalah, performnya juga tambah bagus, ya kamu cukup pakai mandi sore. Sudah, gitu ya. Ini untuk perawatan hariannya. Nah, sekarang untuk perawatan lomba atau settingan lombanya, kan karena kita nggak setut lagi nih, ya, nggak setut pakan lagi, karena kita nggak harus mengupayakan tenaga lagi, karena burungmu tuh jelas-jelas tenaganya bagus nih, kondisinya betul-betul bagus nih. Apa yang harus kita lakukan? Pengondisian. Ya, jauhkan dari lokasi lomba. Entah itu di tempat di mana nggak ada burung sama sekali, atau kalau kamu memang benar-benar harus, ya, tempat lomba ini kan macam-macam teman-teman. Ada yang parkirannya enak, ada juga yang nggak. Kalau nggak bisa, ya taruh di dalam mobil, ya kan. Terus nanti disuarakan musik yang agak kencang, ya, supaya burungmu itu tidak mendengarkan suara-suara yang ada di luar. Itu, ya, yang intinya pokoknya burung di lokasi lomba dengan, ya, itu tadi, dengan pakai settingan full EF ini, biasanya burung itu on fire. Jadi di saat dia tersulut emosinya, di saat dia merasa pengen tarung gitu ya, mendengarkan sesuatu yang dia akhirnya terprovokasi, maka yang jelas apa, burung itu pasti akan pokoknya teman-teman, bongkar itu pasti. Nah, itu nanti kan jadi sesuatu ya apa ya, masalah ya, akhirnya tenaganya juga akhirnya lama-lama pasti akan berkurang. Gitu ya. Yang jelas untuk settingan lombanya, ingat pengondisinya harus betul, ya kan, jauhkan dari lokasi lomba. Terus, oh ya teman-teman, untuk mandi. Untuk mandi ini khususnya untuk burung-burung yang menggunakan full EF, mandi terakhir itu mendekati lomba. Kamu bisa pilih nih antara H-1 lomba. Artinya kalau kamu minggu kamu mainkan, hari Sabtu itu kamu mandikan. Ya. Kalau dirasa kurang sebelum lomba atau sebelum berangkat ke gantangan nih, atau kalau kamu lombanya di luar kota gitu ya, perjalanan 4 jam. Nah, sewaktu di rest area itu kamu mandikan dulu burungnya sebelum nyampe ke lokasi lomba. Karena kalau nanti nyampe di lokasi lomba, burungmu nggak mau mandi. Dia akan fokus dengan tarungnya. Gitu ya. Oke, teman-teman. Gimana? Ya, ini sedikit cerita aja ya, gitu ya. Dan saya mau bahas ini karena juga cukup banyak teman-teman yang menanyakan tentang full EF ini. Dan kebetulan kemarin kan ada obrolan di mana di situ banyak juga teman-teman yang tanya ya. Ya itu tadi, saya menjawab untuk burung-burung yang kalau kalian pengen menerapkan full EF atau menyeting burungmu dengan full EF, ingat, burung-burung yang kamu setting pakai full EF ini tadi adalah burung-burung yang sudah ada perform di lapangan. Artinya ini sebagai finishing. Yang fungsinya apa? Memaksimalkan performa burungmu. Gitu ya. Biarkan burungmu menunjukkan performa terbaik dia atau kualitas terbaik di burungmu itu tadi. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Purwodadi ya. Kemarin juga Mas apa ya? Kok lupa aku namanya. Rambutnya gondrong, itu seorang juri. Ya, setelah ngobrol di gantangan, terus malamnya itu datang ya, karena saya bilang besok kan aku pulang ya. Dia juga, teman-teman yang ada di situ juga ngundang untuk hadir di gantangan gedangan apa lupa aku namanya itu. Katanya di sana ada lapres dengan tiket 220. Cuman ya saya karena udah pulang ya. Paginya saya harus pulang, jadi saya tidak bisa hadir ke lomba itu. Nah, akhirnya teman kita ini tadi nyamperin aku ya untuk malam hari di tempatnya Mas Imam itu, dan kita juga tetap ngobrol seputar perburungan. Terus plusnya apa? Saya dibekam. Dan ternyata enak dibekam ya. Wah, jadi enteng ya. Jadi enteng, napas jadi enak gitu ya. Dan mengingat ya saya perokok berat teman-teman ya. Enak gitu loh, seger aja ya setelah dibekam itu. Ya, walaupun tidak ada masalah di tubuh kita, tidak ada penyakit, bekam itu sendiri setahu saya itu kan sunnah, ya kan.
Jadi ya kita dapat apa kebaikannya, kita juga dapat apa itu sunahnya gitu ya, dapat ya dianggap suatu ibadah kan gitu, dapat pahalanya. Gitu teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.